Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, masih di indahnya Ramadan bersama Uas dan sahabat. Apa sih manfaat di balik rahasia kita bangun malam, sholat malam, dan qiyamul lail dan lain-lain? Nah, mungkin Afwan, Ustadz Asari Nasution bisa menyampaikan di balik rahasia, apakah kita harus tahu dulu manfaat dari sholat malam, bangun malam, atau kita laksanakan dulu, biar baru tahu nanti hasilnya apa? Tafadhol Ustaz. Terima kasih Kang Ade. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahibul fadilah Sayyidil Ustadz Abdus Somad, mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Amin. Kang Ade, Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu di studio dan pemirsa TV One yang ada di rumah. Tema yang menarik, yang sangat indah. Bagaimana kita memanfaatkan malam-malam hari kita. Saya ingin berangkat dari istilah. Pertama, ada Ihya'ul Lail. Ada Qiyamul Lail. Ada Qiyam Ramadan. Ada Tahajud. Ini beberapa istilah ibadah malam yang populer kita dengar. Secara umum, kalau kita bangun di malam hari, menghidupkan malam-malam kita, beribadah, bermujahadah, apapun bentuk ibadahnya, mau ibadah zikir, mau ibadah baca Al-Quran, mau sholat, apapun bentuknya, namanya Ihya'ul Lail, menghidupkan malam. Jadi umum, namanya Ihya'ul Lail. Kalau ibadah itu dilakukan dalam bentuk sholat, maka dia punya sebutan khusus Qiyamul Lail. Dia qiyam, berdiri di malam hari. Bentuk sholatnya apa? Umum. Bisa sholat sunnah mutlak, bisa sholat sunnah hajat, bisa witir, bisa tahajud. Semua sholat sunnah yang dilakukan setelah ba'da isya namanya Qiyamul Lail. Kalau itu dilakukan di bulan suci Ramadan, namanya Qiyam Ramadan. Termasuk salah satunya adalah tarawih. Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Orang yang melakukan Qiyam Ramadan dengan spirit iman dan sadar bahwa ini perintah Tuhan, maka diampuni dosanya. Jadi ada Ihya'ul Lail, ada Qiyamul Lail, ada Qiyam Ramadan, ada tahajud. Tahajud ini lebih khusus lagi. Salat sunnah yang menurut definisi yang populer dalam mazhab Syafi'i, yang dilakukan setelah kita bangun tidur. Itu tahajud. Semua ibadah-ibadah ini yang aktivitas menghidupkan di malam hari ini nilainya luar biasa. Sebagaimana yang banyak sudah kita dengar tadi, bahwa malam ini punya keistimewaan. Dia punya sebutan-sebutan khusus dan banyak peristiwa-peristiwa keagamaan terjadi di malam hari. Lailatul Qadar, Isra wal Mi'raj, ya, termasuk dipuji tahajud, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, sebagaimana yang sudah kita dengar. Malam. Waktu yang prime time untuk intim kepada Allah. Banyak sekali keutamaan. Apalagi tahajud. Nabi SAW bersabda, "Alaikum biqiyamil lail." Hendaklah kamu itu qiyamul lail. Menegakkan salat, melaksanakan tahajud, witir, dan lain-lain. Kenapa? Karena qiyamul lail ini adalah jalan untuk qurbah ilallah, kata Nabi SAW. Untuk nyampe ke Allah. Dan qiyamul lail ini, kata Nabi SAW, dia adalah obat bagi penyakit jasad. Dan ini tidak hanya ulama yang berkata demikian. Kalau kita ke pakar-pakar medis mengatakan bangun di awal pagi, itu sangat baik untuk fisik kita. Itu sangat bagus untuk kita. Terlalu lama tidur, itu tidak terlalu baik untuk jam biologis kita. Jadi banyak sekali keutamaannya.
Qiyamul lail juga ini adalah solat yang paling afdol setelah solat wajib. Kita solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kata Nabi SAW, solat afdolus solah ba'dal faridah salatul lail. Seafdol-afdolnya, seutama-utamanya solat setelah solat yang 5 waktu ini, qiyamul lail. Nabi Muhammad SAW sering sekali melakukan sholat malam sampai keras betisnya. Lalu ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, qad ghafarallahu lak." Allah sudah mengampunimu. Untuk apa engkau lakukan ini? Beribadah semalam suntuk sampai bengkak dan keras kakimu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sosok yang sudah dijamin surga ini, diampuni dosa-dosanya. Nabi SAW katakan, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Nabi loh. Saya tidak tahu kalau kita kemudian dapat fasilitas surga, sudah dapat tiket surga, apakah kita masih mau tahajud atau tidak. Jangankan tahajud, sholat wajib saja bolong-bolong. Kita yang belum dapat fasilitas surga, jangankan tahajudnya, yang wajibnya kadang-kadang masih tertinggal, apalagi tahajud. Kita nggak bisa bayangkan, kata Ustadz Abdul Somad tadi, jika tahajud ini diwajibkan kepada kita sebagaimana Allah wajibkan kepada Nabi SAW. Jadi kalau ada yang ngaku Nabi, jangan mau enaknya saja. Oh, saya Nabi loh, Nabi baru loh. Ternyata sholatnya bolong-bolong. Nah, untuk jadi Nabi itu syaratnya sulit. Tahajud nggak boleh tinggal, nggak boleh nerima harta zakat, nggak boleh. Harta kotor. Nah, jadi nggak sembarangan jadi nabi itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak keutamaan sampai dikatakan as-salatu wassalamu alaik ya man asra bikal muhaiminu laila. Ya man asra bikal muhaiminu laylan niltama niltawal anamu niyam. Itu kan kita dengar itu ketika masuk waktu subuh, tarhim, bahwa Nabi pun dapat keutamaan di waktu malam. Ketika semua orang tertidur, Nabi dimi'rajkan menjadi imam. 124.000 nabi menjadi makmum, Nabi menjadi imamnya. Diangkat di waktu malam yang penuh dengan kemuliaan. Dan salah satu keutamaan malam lagi, sependek bacaan saya, Syekh Nawawi mengatakan, malam itu selain menyehatkan fisik, orang yang bangun di waktu malam dia akan mendapatkan nur ma'rifah. Cahaya kebaikan yang bisa merontokkan sifat-sifat yang tidak baik dalam kolbunya. Kita kan banyak sifat yang tidak baik dalam diri. Hikad, hasad, sombong. Cara terbaik untuk merontokkan penyakit jeroan ini adalah bangun di malam hari, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ini luar biasa Ustaz. Jadi banyak manfaat yang kita dapat di saat kita melakukan sholat malam, qiyamul lail. Dan karena kita harusnya tahu dulu nih manfaat di balik rahasia kita sholat malam. Misalkan kalau kita mau menjadi atlet lari, kita tahu itu tujuannya untuk menjadi juara 1 dan ada hadiahnya. Kita kan berusaha. Nah, apalagi ini tujuannya surga. Kita harus berusaha gitu. Memang berat waktu malam untuk bangun itu tuh berat. Nah, tapi mudah-mudahan dengan adanya indahnya Ramadan di sini, kita semangat untuk bangun malam. Baik. Nanti kita akan kembali lagi di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Indahnya Ramadan bersama Uas dan sahabat.